semua pilihan, mana yang memiliki resiko yang paling rendah, tetapi keuntungan yang besar. Yang terakhir adalah menerima konsekuensi dari yang sudah disepakati, serta belajar dari keputusan masa lalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Atta. Untuk selanjutnya, Mbak Lika. Baik, di sini saya Wahyu Angguni ingin menambahkan sedikit dari jawaban pertanyaan Mbak Maila. Unsur-unsur yang diperhatikan dalam mengambil keputusan yang baik, yang pertama, memakai hasil suara yang terbanyak. Yang kedua, mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Tiga, dasarkan dari semua pihak. Yang keempat, jangan mengambil keputusan emosi atau mengambil berdasarkan latar belakang pribadi. Yang kelima, melihat dari berbagai sudut pandang. Yang keenam, dipikirkan secara matang jangka panjangnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lika. Untuk selanjutnya silahkan Mbak Cindy. Baik, saya Cindy Riana Sari dengan nomor NIM 12205193084 akan menambah sedikit mengenai unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, memiliki tujuan untuk pengambilan keputusan, dan yang kedua, pada pengambilan keputusan harus memperhatikan terpenuhinya syarat konstitusionalnya, yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak melewati batas peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, memperhatikan pendapat dari orang lain dan menyimpulkannya secara matang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Apakah mungkin ada yang ingin menambah lagi? Saya, Mbak. Ya, silahkan Mbak. Mbak, apakah unsur pengambilan keputusan itu sama dengan dasar pengambilan keputusan? Apakah dasar pengambilan keputusan? Suara saya bisa didengar ya? Ya, Mbak Halo? Fani bisa. Halo? Ya, bisa. Oh iya, maaf.
Baik, di sini saya Walidatul Isna akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Azizah. Pertanyaannya bagaimana proses-proses dalam pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu harus merumuskan masalah. Nah, maksudnya di sini perumusan masalah itu dimulai dengan mengaji fakta-fakta yang ada. Nah, biasanya masalah itu juga sering muncul dalam pengkajian fakta karena pemimpin dan orang yang bersangkutan itu sering membaurkan fakta dan tafsirannya membaurkan fakta yang ada dengan tafsirannya sendiri. Nah, sehingga kadang terjadi tidak relevan atau ada sedikit eh, tidak tidak cocok. Terus untuk agar perumusan itu baik, eh, caranya yaitu bisa mengidentifikasi elemen-elemen itu harus relevan. Terus elemen itu kalau ada yang kurang bisa ditambah. Kalau ada kalau maksudnya kalau harus mengidentifikasi elemen yang relevan. Kemudian kalau ada yang kurang ya ditambah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, di sini pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Nah, dalam proses pemecahan pengambilan keputusan itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase pengumpulan fakta, fase penemuan ide, dan fase penemuan solusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Nah, setelah masalah itu dirinci dengan baik, terus masalahnya itu tersusun dengan baik, maka perlu diperkirakan cara-cara pemecahannya. Di sini pemimpin itu juga harus mempunyai alternatif pemecahan. Jadi tidak hanya 1 atau 2 alternatif saja, kalau bisa lebih karena apa itu untuk eh, untuk mengantisipasi jika alternatif yang pertama itu tidak kurang sesuai dengan dengan masalah yang telah diambil, hasilnya kurang sesuai seperti itu. Nah, eh, alternatif yang diambil ini harus diusahakan bisa memperkirakan konsekuensinya itu seperti apa, baik itu konsekuensi positif maupun yang negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan salah satu alternatif yang terbaik. Nah, tadi kan saya katakan untuk membuat alternatif-alternatif dalam kebijakan. Nah, dari alternatif-alternatif tersebut kita ambil yang paling terbaik itu yang yang apa. Terus kemudian setelah diambil yang paling tepat, dilakukan pertimbang bisa gimana ya, pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau sesuai rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif ini juga dibutuhkan waktu yang lama karena kita kan kalau mempertimbangkan alternatif itu juga harus maksudnya harus melibatkan semua pihak yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah pelaksanakan keputusan. Kalau kita sudah mengambil keputusan, nah kita juga harus melaksanakan keputusan tersebut. Baik nanti itu hasilnya positif atau negatif, kita harus melaksanakannya. Terus pemimpin itu juga harus memperkirakan alternatif yang lain jikalau saat pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan hasilnya. Kemudian yang selanjutnya pemantauan atau pengevaluasian hasil pelaksanaan. Nah, kalau tadi sudah dilaksanakan pengambilan keputusannya, jadi di sini pemimpin juga harus mengevaluasi, harus mengukur apa saja hasil yang telah didapatkan. Maksudnya dampak apa dari keputusan tersebut yang dibuat sehingga keputusan nanti bisa bisa apa? Bisa jadi yang terbaik seperti itu. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Selvi. Pertanyaannya, bagaimana tahapan untuk pengambilan sebuah keputusan di lembaga pendidikan Islam? Nah, tahapannya ini sudah tertera di makalah halaman 8. Tahapan yang dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan menurut Herbert Simon yang ada 3 tahapan, yaitu tahap penyelidikan, tahap perencanaan, dan tahapan pemilihan. Yang pertama adalah tahap penyelidikan. Tahapan ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. Kemudian pada tahap ini data asli atau data mentah yang diperoleh di kemudian diolah dan diuji serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal suatu persoalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap perencanaan. Tahapan ini dilakukan dengan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tahap pemilihan. Tahapan pemilihan ini dilakukan dengan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada dalam perencanaan tersebut. Terima kasih.
Baik, room chat ini saya ambil alih karena moderator kayaknya sudah keluar. Untuk teman-teman semua, boleh dipersilahkan untuk keluar dari room chat masing-masing. Terima kasih.